I hope there's a... You're a car. I hate them all. You haven't aged a day. Mantan basis Nirvana yang bernama Chris Novoselic adalah salah satu musisi rock yang paling berpikiran politik. Lahir dengan nama Chris Anthony Novoselic dan lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1965 di Los Angeles dari imigran Kroasia, Novoselic dan keluarganya tetap di California hingga tahun 1979, ketika mereka pindah ke kota penerbangan kecil Aberdeen. Merasa sadar diri dan seperti orang asing di antara teman-teman sekolah barunya karena postur dia sangat tinggi untuk usianya dan memiliki underbite yang parah, Novoselic akhirnya menemukan rocker klasik seperti Led Zeppelin, Aerosmith, dan Black Sabbath, serta band-band gelombang baru seperti Devo. Tetapi baru dalam perjalanan selama setahun ke negara asal orang tuanya yaitu Kroasia pada tahun 1980. Ia menemukan punk rock seperti Sex Pistols dan Ramones ketika dia dengan enggan kembali ke Amerika Serikat setahun kemudian. Novoselic menabung cukup uang untuk membeli gitar dan belajar dengan bermain dengan sebuah rekaman blues. Adik Novoselic bernama Robert suatu hari membawa pulang seorang teman baru yaitu Kurt Cobain. Kurt Cobain terkesan dengan fakta karena Novoselic adalah penggemar punk. Keduanya memiliki beberapa teman bersama termasuk anggota band lokal yang sedang berkembang bernama Melvins, dan mereka mulai bergaul tak lama kemudian. Selama tahun senior sekolah menengahnya, Novoselic menjalani operasi pada rahangnya yang memperbaiki bagian bawahnya. Cobain mencoba meyakinkan Novoselic untuk membentuk band dengannya, dan setelah menolak undangan berkali-kali, Novoselic pun akhirnya setuju. Mereka berdua ini melewati serangkaian nama sampai akhirnya menetap pada nama Nirvana. Band baru yang berspesialisasi dalam punk rock yang dilucuti dan merupakan reaksi lengkap terhadap semua glam metal mengerikan yang telah memenuhi tangga lagu dan gelombang udara selama bertahun-tahun mengambil sikap pro-feminis di tengah melimpahnya testosteron berat dan macho. Rilisan debut mereka untuk Sub Pop adalah Bleach tahun 1989, yang membentuk pengikut underground dengan kerumunan rock kampus, dan tak lama setelah rilis album Nevermind tahun 1991, popularitas band meledak, dan mereka mempelopori seluruh gerakan Seattle termasuk Soundgarden dan Pearl Jam. Tapi setelah hanya 2 rilis lagi yaitu koleksi B-Side Incesticide tahun 1992 dan In Utero 1993, Nirvana tiba-tiba akan berakhir dengan bunuh diri tragis Cobain pada bulan April tahun 1994. Saat bersama Nirvana, Novoselic membantu mengatur pertunjukan amal tahun 1993 di Istana Sapi di San Francisco yang bermanfaat bagi korban pemerkosaan Bosnia. Setelah Nirvana, Novoselic mengorganisir di Joint Artists and Music Promotions Political Actions Committee, yang berjuang melawan undang-undang negara bagian Washington yang mengancam akan membatasi distribusi dan penjualan musik yang dianggap cabul oleh kelompok pemerintah tertentu. Novoselic juga bekerja sama dengan mantan vokalis Dead Kennedys bernama Jello Biafra dan mantan gitaris Soundgarden bernama Kim Thayil untuk sebuah pertunjukan protes tahun 1999 di Seattle melawan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu Novoselic adalah anggota dari band Sweet 75, dan merilis album self-titled tunggal pada tahun 1997 sebelum bubar, dan pada awal abad ke-21, ia berfokus pada kompilasi track Nirvana langka untuk satu set kotak yang diusulkan. Oh, I'm Chris. And I'm Kurt. And we're Nirvana.